Seperti yang kita tahu, minggu-minggu ini negara kita tidak baik-baik saja. Terus, banyak juga yang tanya ke saya, "Bang, emang DPR bisa dibubarin? Bukannya bahaya?" Dan saya mengerti sih kenapa kalian ingin tahu soal ini. Soalnya beberapa hari ini banyak masalah kan di DPR, seperti tunjangan dan lainnya. Terus apakah bisa DPR dibubarin? Oke, kita bahas hanya di Sadewa TV. Sebelum kita bahas apakah DPR bisa dibubarin, enaknya kita rekap dulu deh sedikit hal-hal yang membuat masyarakat marah dan demo besar ini, teman-teman ya. Yang pertama itu ada efisiensi anggaran. Banyak banget loh yang dipotong seperti lembaga kementerian dan lembaga pendidikan. Efisiensi ini untuk menambal program pemerintahan seperti makan bergizi gratis dan lainnya. Dan di situ masyarakat disuruh mengerti bahwa efisiensi ini penting dan dibutuhkan gitu teman-teman. Dan di situ masyarakat ya mungkin berstatement lewat media aja gitu, nggak sampai hal-hal yang seperti saat ini gitu teman-teman. Yang kedua, tunjangan DPR. Saat banyak lembaga penting memangkas anggaran, tahu-taunya pada pertengahan Agustus 2025 kemarin, tiba-tiba beredar informasi kalau anggota DPR bakal dapat tambahan tunjangan. Menurut BBC News Indonesia, tunjangan gaji DPR menyentuh angka 100 juta lebih teman-teman ya per bulan. Dan masih banyak lagi loh anggaran-anggaran yang lainnya seperti dana reses gitu teman-teman. Akhirnya banyak masyarakat yang merasa suaranya tidak terwakilkan dan masyarakatnya marah teman-teman. Saat masyarakat lagi tensi tinggi ini, ada anggota DPR ngomong statementnya terasa seperti arogan. Seperti yang viral-viral video-video di semua kanal media ada teman-teman ya. Anggota-anggota DPR ngomong dengan statement yang seperti arogan gitu teman-teman. Dan saat mengetahui itu masyarakat semakin marah lah. Dan kemarahan DPR ini mengeluarkan narasi seperti seruan bubarkan DPR teman-teman. Anggota DPR bukannya menjelaskan secara rinci, malah anggota DPR mengatakan tolol. Ya makin-makin lah. Dari rentetan masalah ini, masyarakat marah. Belum lagi semua ini terjadi saat kondisi negara tidak baik-baik saja. Pengangguran di mana-mana, PHK massal terjadi, pajak pada naik, harga bahan baku naik, ya pokoknya lagi berantakan lah. Dan dari amarah yang menumpuk sekian lama, jadilah narasi bubarkan DPR semakin rame teman-teman. Dan pada tanggal 25 Agustus 2025 kemarin, pecahlah demo di depan gedung DPR. Dan dari sinilah banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, "Bang, emang bisa DPR dibubarin? Apa tidak bahaya?" Nah, buat menjawab ini kita harus paham tentang trias politik. Ini dipelajari saat SMP atau SMA, SD lah mungkin, SMP lah mungkin rasaku. Ini adalah pelajaran KKN teman-teman ya. Bagi yang teman-teman lupa, trias politik adalah sebuah konsep politik yang dianut banyak negara-negara demokrasi. Berbeda dengan monarki. Monarki itu adalah kekuasaan tertinggi dipegang raja gitu teman-teman kalau nggak salah lah. Coba teman-teman nanti tulis di kolom komentar kalau saya mengalami kesalahan teman-teman ya. Trias politik membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang yang terpisah. Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak saja. Konsep ini dipopulerkan oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam bentuk The Spirit of the Law. 3 cabang kekuasaan tersebut adalah: pertama, eksekutif. Eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang di suatu negara demokrasi. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden beserta wakil dan jajaran menteri, teman-teman. Itu eksekutif. Yang kedua, legislatif. Bertugas untuk menegaskan undang-undang. Maksudnya mengesahkan undang-undang pada negara demokrasi. Lembaga ini adalah seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, teman-teman. Itu adalah legislatif. Yang ketiga ada yudikatif, bertanggung jawab mengawasi jalannya undang-undang dan memberikan keadilan di negara demokrasi. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari sini kita tahu bahwa DPR itu adalah menopang keseimbangan. Kalau DPR tidak ada, sistem demokrasi akan menjadi goyang gitu, akan menjadi goyah gitu kalau tidak ada DPR.
Nah, kalau ditanya bisa nggak DPR dibubarin? Ya itu nggak bisa teman-teman ya. DPR nggak bisa dibubarin karena dia adalah satu lembaga yang krusial ataupun yang penting dalam sistem demokrasi teman-teman. Tapi kalau kita ingin mengubah sistem dan ingin mengubah anggotanya yang berstatement arogan, itu bisa teman-teman, itu bisa. Asalkan DPR-nya tidak dibubarin gitu teman-teman. Ini lembaga DPR-nya gitu teman-teman. Dan saya pun mau pesan teman-teman, kalau ada lagi pemilu, kita tuh harus pemilih yang cerdas, harus menjadi pemilih yang cerdas. Supaya apa? Supaya perwakilan kita itu tidak semena-mena kepada kita gitu sebagai masyarakat. Jadi kita harus menjadi pemilih yang cerdas, memilih pemilih yang bisa menyeleksi calon-calon yang akan mewakili kita di DPR. Gitu teman-teman. Ya. Jadi sudah terjawab sudah bahwa DPR itu tidak bisa dibubarin, teman-teman. Jadi segitu aja video penjelasan tentang semua ini. Silakan tulis di komentar kalau ingin berdiskusi, silakan ingin menyangkal di komentar, silakan, saya terbuka untuk siapapun. Oke, see you next time, sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.